Saudara, tiga tokoh Presiden Prabowo, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk Prabowo dan Megawati, ini adalah pertemuan kembali setelah sekian lama tidak muncul bersama di depan publik. Lalu apa yang bisa dicermati dari pertemuan ketiga tokoh ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Sekjen Partai Golkar, ada Pak Sarmuji, kemudian sudah hadir ke studio ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bung Ray. Ya. Assalamualaikum, Pak Sarmuji, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Listi. Bung Ray, selamat pagi. Ya. Oke, kita pagi-pagi hari ini membahas bagaimana pertemuan yang cukup menjadi sorotan di pekan hari ini, begitu ya, Pak Sarmuji. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu. Pak Sarmuji, ini kan kita lihat kemarin ada pertemuan, begitu ya, walaupun memang dalam rangka Hari Lahir Pancasila, bukan soal politik begitu, tapi pertemuan yang menampilkan ada Pak Prabowo, Bu Mega, bahkan ada Mas Gibran. Suasananya tampak akrab, cair, begitu ya. Ada bahkan Pak Prabowo mengatakan sempat menyinggung Bu Mega, wah kurusan nih dietnya berhasil begitu. Nah, apa yang bisa Partai Golkar lihat dari pertemuan ini? Benarkah sinyal-sinyal rekonsiliasi politik sudah makin terasa, Pak Sarmuji? Ya, kalau dibilang rekonsiliasi politik, sebenarnya rekonsiliasi itu sudah terjadi dan selama ini tidak ada problem yang cukup mendasar antara Presiden dengan Ibu Megawati. Ya, pertemuan ini menurut saya menghadirkan suasana atmosfer yang positif. Kalau istilah anak muda sekarang, vibes-nya itu positif banget lah kira-kira. Positive vibes. Positive vibes. Jadi kalau pertemuan-pertemuan begini bisa dirancang untuk bisa mempertemukan seluruh elit bangsa, tokoh-tokoh yang pernah memimpin Republik ini akan sangat baik. Kalau andaikan karena ulang tahun Hari Pancasila, Ibu Megawati bisa bertemu dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kalau perlu peringatan Hari Pancasila-nya diulang lagi biar makin bagus, makin kompak. Gitu. Dan kalau perlu tokoh-tokohnya diperluas. Artinya bukan hanya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, yang sebenarnya juga memang tidak ada masalah dalam secara politik. Dengan Mas Gibran mungkin sedikit ada ya inilah ada kendala-kendala psikologis, tapi kemarin sudah tampak cair. Bagaimana kalau diusahakan pertemuan reuni mantan-mantan presiden yang pernah memimpin Republik ini, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ada presiden yang sekarang menjabat, ngobrol yang enak, vibes-nya pasti akan lebih positif lagi untuk Indonesia. Oke, tapi sayangnya kami juga belum memperoleh begitu ya, ada dokumentasi yang memperlihatkan antara Mas Gibran dan juga Bu Mega ini saling bersalaman. Tampaknya saya belum bisa melihat begitu ya. Apakah ini juga masuk ada kendala-kendala yang masih terjadi di pertemuan kemarin? Saya pikir mereka pasti bersalaman ya. Salaman itu tradisi yang otomatis lah, ketemu siapa saja pasti akan bersalaman. Mungkin Kompas belum dapat saja, tapi saya meyakini pasti mereka bersalaman. Nggak, dalam sebuah pertemuan, apalagi pertemuan besar, hampir tidak mungkin orang Indonesia tidak bersalaman. Dan kalau kita sudah bersalaman, pasti ada kedekatan, ada ya transfer kesepahaman secara psikologis, kira-kira begitulah. Semakin sering bersalaman, misalkan antara Mas Gibran dengan Ibu Megawati, mungkin akan semakin baik. Syukur-syukur kalau bersalaman juga dengan Pak SBY, Pak Jokowi, maka akan lebih baik. Oke, nanti kita akan tunggu apakah nanti Mas Gibran dan juga Bu Mega akan lebih sering bersalaman ketika nanti setelah pertemuan-pertemuan ini dilakukan begitu ya, akan ada pertemuan lanjutan. Saya ke Bung Ray. Bung Ray, Anda melihatnya seperti apa pertemuan kemarin walaupun memang ini dalam rangka Hari Lahir Pancasila begitu. Apakah ini menjadi pertanda kemudian PDI Perjuangan dalam tanda kutip begitu ya diterima untuk bisa kembali bergabung bersama masuk ke dalam pemerintahan atau seperti apa? Ataupun atau kita melihat Mas Gibran sama Bu Mega ini kayaknya masih ada jarak ya kayaknya ya. Ya ini pertemuan fisik. Ya, jadi bukan pertemuan visi ya, bukan pertemuan apa namanya itu ya politik lah begitu. Lebih karena memang pertemuan fisik gitu. Lebih-lebih bagi Ibu Mega menurut saya agak sulit
menghindari suasana ini karena pada dasarnya ya peringatan 1 Juni itu adalah peringatan tentang aktivitas Pak Karno ya, Presiden pertama RI yang mendesain dan melahirkan yang kita sebut sebagai Pancasila. Jadi bagi Ibu Mega peristiwa 1 Juni ini bukan hanya sekedar persoalan historis, tapi juga ada hubungannya dengan emosionalitasnya karena itu tersangkut dengan bapak beliau dalam ini yaitu Pak Soekarno gitu. Sehingga kalau kemudian peringatan 1 Juni ini resmi ya diperingati oleh pemerintah ya dalam hal ini Pak Prabowo, memang pertemuan dengan orang-orang ini tak terhindarkan gitu. Kan lebih unik lagi kalau kemudian 1 Juni diperingati oleh presiden dan pemerintah lah ya secara umum gitu, tapi misalnya Ibu Meganya nggak hadir. Padahal agak aneh kalau begitu. Agak aneh, padahal ini hajat yang kalau untuk Ibu Mega ya bukan hanya bersifat kenegaraan atau bersifat historis, tapi juga mestinya bersifat emosional gitu ya. Jadi lebih-lebih 1 Juni itu adalah tanggal yang juga ditetapkan oleh Ibu Mega kan sebagai hari lahir Pancasila gitu. Nah oleh karena itulah pertemuan yang kemarin itu menurut saya pertemuan yang tak bisa tidak itu terjadi gitu, dan tapi lebih bersifat fisik ya. Ya karena ketemu biasa ya, nggak ada ngobrol-ngobrol seperti yang Anda tanyakan tadi. Misalnya apakah ini memberi sinyal bahwa PDI akan masuk ke dalam koalisi misalnya gitu ya, bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo atau yang kita kenal dengan Kim Plus sekarang ini gitu. Menurut saya itu sangat jauh sekali gitu. Dalam pengertian apa gitu? Pertemuan itu ya karena itu physically gitu ya, meskipun ada nanti kita bisa jelaskan nanti beberapa hal yang lain. Tapi itu tetap akan menegaskan bahwa posisi Ibu Mega berada di oposisi gitu ya. Tetapi kadar oposisinya mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah oposisi dalam pengertian konfliktual gitu ya, atau oposisi dalam pengertian moderat. Nah saya kira PDI akan mengambil jalan oposisi moderat terhadap Pak Prabowo gitu. Mengapa kemudian PDI Perjuangan mengambil oposisi moderat? Itu yang kemudian menarik kan? Nah pertama karena secara personal tadi ya, Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Secara personal tidak ada hambatan lah ya? Tidak ada hambatan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Tapi selama tidak ada Pak Jokowi gitu. Tapi kan di sana ada Mas Gibran yang kita tahu putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian sekarang menjabat sebagai wakil presiden begitu kan? Ya itu yang saya sebut kalau kehadiran Mas Gibran di situ tuh sesuatu yang tak terhindarkan dengan sendirinya gitu. Nah mungkin Ibu Mega juga melihat, oh oke lah kalau Gibran sebagai wakil presiden kan, yang tak bisa dibantah gitu. Tapi kalau dengan Pak Jokowi bagaimana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah kita yang nggak tahu di belakang layar nih, sebetulnya ketidakhadiran Pak Jokowi misalnya dalam acara itu memang karena nggak diundang atau apa gitu. Itu yang kita nggak tahu peristiwanya gitu. Tapi kalau apa namanya itu ya hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo saya kira sama sekali nggak ada ganjalan. Ganjalannya itu justru kalau misalnya di tengah-tengah itu ada Pak Jokowi, alias kalau sekiranya dalam pertemuan itu ada Pak Jokowi mungkin Ibu Mega nggak akan hadir, mungkin gitu. Nah jadi persoalannya di kehadiran Pak Jokowinya. Nah kalau bagaimana kalau Pak Jokowinya nggak hadir? Ya seperti kemarin, guyup aja bertemu. Karena memang Ibu Mega dengan Pak Prabowo, personality nggak ada masalah. Mereka udah jalin kerjasama sejak tahun 2004 kan, sampai sekarang ini gitu. Jadi persaingan politik di antara mereka itu ya dianggap sebagai persaingan yang biasa saja gitu. Beda ceritanya dengan Pak Jokowi. Karena dengan Pak Jokowi itu bukan soal persaingan politik, itu pengingkaran politik gitu loh kira-kira. Orang yang ingkar ya, yang dikeluarkan dari partai ya nggak bisa lagi, artinya nggak bisa lagi kita kerjasama secara politik. Gitu. Oke, bagaimana Partai Golkar melihat ini begitu partai yang kemudian juga salah satu partai yang mengusung Gibran Rakabuming Raka juga sebagai wakil presiden di sana begitu ya, ada apa ya bisa dikatakan ada sedikit hambatan lah ya antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi begitu yang kita tahu di sana juga ada Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Apa yang bisa Anda lihat di sini Partai Golkar? Ya pertama meskipun tadi disampaikan oleh Bung Rai itu adalah pertemuan fisik, tetapi bagaimanapun kalau kita sering ketemu sama seseorang itu akan berbeda kalau kita terus-menerus menghindari orang tersebut. Jadi saya termasuk orang
yakin bahwa pertemuan fisik itu cepat atau lambat itu pasti akan mengubah suasana hati. Hmm, Kalau orang kita nggak pernah bertemu, kadang-kadang kita berasumsi, wah dia masih marah. ada masalah dengan saya, masih marah dan sebagainya. Tetapi begitu bertemu, melihat senyumnya, melihat tatapannya, mungkin sudah berubah. Oh ternyata dia baik juga sama saya. Dan banyak sekali hal-hal seperti itu kita jumpai dalam kehidupan. Dan tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Jadi menurut saya kalau perlu disetting supaya Ibu Mega hadir, Pak Jokowi hadir, Pak SBY hadir, kita setting saja. Supaya terjadi paling nggak pertemuan fisik yang kemudian Mhm. bisa jadi menghadirkan vibes yang lebih positif. Gitu.